Menpora sodorkan 30 nama pemain keturunan kepada Bima Sakti untuk timnas U17. Shane Patinama gabung klub Ibrahimovic, benarkah? Justin Hubner curi perhatian karena ogah gabung timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sodorkan 30 nama pemain keturunan kepada Bima Sakti untuk timnas Indonesia U17. Hal ini untuk kepentingan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. PSSI memang sudah membuka peluang agar para pemain keturunan membela Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17. Keberadaan mereka diharapkan akan meningkatkan kualitas timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Dito Aryo Tejo menuturkan bahwa pihaknya sudah mengantongi 30 nama pemain keturunan. Seluruh data tersebut telah disodorkan kepada Bima Sakti selaku pelatih timnas Indonesia U17. Dito menuturkan bahwa ada dua kategori dari keseluruhan data. Keduanya dibagi dengan pemain yang sudah dan yang belum mengantongi paspor Indonesia. Kalau terkait pemain keturunan atau diaspora dari database yang sudah dikumpulkan Kemenpora di bawah Departemen Diaspora, kami sudah memberikan kepada PSSI dan sudah diterima langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan langsung diberikan kepada Coach Bima. Kami telah mendata sementara ada 17 pemain yang berpaspor Indonesia, sisanya ada sekitar 13 pemain lagi. Tapi itu belum berpaspor, kami tetap berikan, ungkap Dito Aryo Tejo. Dito mengatakan Bima Sakti akan menentukan pemain-pemain keturunan yang sesuai kebutuhan timnas Indonesia. Sebab tim itu pun saat ini sedang dibentuk dengan mencari pemain-pemain terbaik. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI memastikan sudah berkompromi dengan klub Liga 1 terkait kelangsungan kompetisi dan penggunaan stadion di tengah padatnya agenda timnas Indonesia. Seperti diketahui, tim nasional sepak bola tanah air baik senior maupun kelompok umur akan melakoni sejumlah kompetisi pada paruh kedua 2023. Skuad U23 bakal tampil di ajang Piala AFF U23 serta kualifikasi Piala Asia U23. Timnas U20 rencananya dikirim mewakili Merah Putih di ajang multi-event level Asia, Asian Games 2022. Pasukan senior akan mencoba peruntungan di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelum tampil di Piala Asia 2023 awal tahun depan. Sementara itu, timnas Indonesia U17 akan menjamu negara-negara lain di Piala Dunia U17 pada penghujung 2023. Di tengah padatnya agenda tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengklaim pihaknya sudah berkompromi dengan klub-klub Liga 1. Mereka bersepakat tidak menghentikan Liga saat berlangsung Piala AFF U23 dan Asian Games 2022 lantaran kompetisi tersebut bukan prioritas PSSI. Sebagai gantinya, Liga 1 2023-2024 bakal berhenti sebelum akhir Desember 2023. Hal ini dilakukan demi memberi kesempatan bagi skuad timnas senior agar bisa mengikuti pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023. Sejumlah legenda sepak bola Jerman seperti Olivier Kahn, Matthias Sammer, Olivier Bierhoff, hingga Lothar Matthies digadang-gadang bakal mengisi posisi Direktur Teknik PSSI Timnas Indonesia. Nama terakhir sepertinya bakal jadi kandidat paling kuat bisa mengisi Dirtek Timnas Indonesia. Sejumlah faktor membuat Matthies bisa mengisi jabatan yang sebelumnya diemban oleh Indra Syafri tersebut. Faktor pertama ialah Matthies merupakan mantan pemain Inter Milan, klub Serie A Italia yang pernah dimiliki oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pernah menjadi pemilik Inter Milan, Erick Thohir tentu saja tidak akan cukup sulit untuk melobi penggawa Jerman itu untuk mengisi posisi sebagai Dirtek Timnas Indonesia. Faktor kedua, dibanding dengan sejumlah nama legenda Jerman lain, Matthies yang cukup sering warawiri ke Indonesia. Pada 2019 selama 3 hari ex-Bayern Munchen itu datang ke Indonesia. Saat itu Lothar Matthies datang ke Indonesia sebagai duta Bundesliga. Lothar Matthies sempat menyapa penggemar Bundesliga di Plaza Timur Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam sebuah acara. Namun di tahun itu, Matthies sempat memberikan pernyataan penolakan untuk melatih timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Matthies saat ditanya oleh awak media. Menurut Matthies saat itu baiknya timnas Indonesia mencari pelatih yang memiliki bahasa dan mental yang sama.
Jika mengacu pada pernyataan Waketum PSSI Zainuddin Amali bahwa calon Dirtek berusia 60 tahunan, Lothar Matthe sosok yang tepat. Usianya saat ini sudah menginjak 62 tahun. Justin Hubner, pemain belakang idola pelatih timnas Indonesia Sintayong, kini semakin menarik perhatian dan bahkan disandingkan dengan Romero Beckham, putra dari legenda sepak bola David Beckham. Dengan karirnya yang semakin menanjak, media Inggris meramalkan Hubner sebagai salah satu dari 7 pemain muda yang siap menggebrak Premier League musim depan. Meski baru berusia 19 tahun, Hubner telah sukses mencuri perhatian di Wolves U18 dengan tampil sebagai pemain reguler. Musim lalu, pemain belakang ini telah bermain sebanyak 31 kali dan mencetak 2 gol untuk Wolves muda. Nama Justin Hubner mulai populer di Indonesia ketika Sintayong menunjukkan minat untuk menjadikan bek andalan timnas Indonesia senior. Kemampuan bek berpostur 187 cm ini diakui berada di atas rata-rata, sehingga media Inggris Racing Baller memberikan penilaian tinggi untuk Hubner sebagai pemain muda yang menjanjikan. Memiliki sekantong penuh talenta yang dapat membuat perbedaan di Liga Primer musim depan. Kami telah memilih beberapa yang perlu Anda perhatikan, tulis media tersebut. Selain Hubner, daftar tersebut juga mencakup beberapa nama seperti Romero Beckham. Ada juga Carlos Borges dari Manchester City, Zidane Raymond dari Crystal Palace, Lino Sousa dari Arsenal, Gideon Kodua dari West Ham, dan Reece Wells dari Everton. Justin Hubner yang menjadi salah satu pemain muda menjanjikan Wolves di Liga Premier Inggris disebutkan pada urutan keempat. Namun, peningkatan status Hubner bermain di EPL mungkin mengurangi kesempatannya untuk dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia. Walaupun begitu, penggemar sepak bola Indonesia masih berharap bisa melihat bakat Hubner bermain untuk negara mereka. Rumor transfer Sen Patinama terus bergulir. Kini ia dikabarkan diminati klub Swedia yang juga dimiliki Zlatan Ibrahimovic Hammarby Football. Rumor berhembus di media sosial bila bek timnas Indonesia Sen Patinama akan segera dijual oleh klubnya Viking FK. Kabar mengenai Viking FK akan menjual Sen Patinama pertama kali dirilis oleh akun Twitter @osrestan pada Jumat 7 Juli 2023. Menurutnya, Viking kini telah berburu bek kiri anyar bernama Ardres Him yang berusia 20 tahun. Sumber yang serupa juga menyatakan Sen Patinama telah mendapat tawaran dari klub lain di luar negeri. Sen kontraknya nyaris habis dan sekarang ada ketertarikan dari klub luar negeri. Jadi dia akan dijual pada Juli ini, ungkap kabar tersebut. Kini rumor itu berkembang dan sumber dari media Swedia menyebutkan bila Sen Patinama diminati oleh salah satu klub yang berlaga di kasta tertinggi Liga Swedia, Hammarby Football. Media Swedia menyatakan Hammarby Football mengejar Sen Patinama dari Viking FK, tulis laporan tersebut. Hammarby merupakan salah satu klub yang berlaga di kasta tertinggi Liga Swedia. Uniknya, salah satu pemilik Hammarby adalah Zlatan Ibrahimovic. Pada 2019 lalu, Zlatan Ibrahimovic membeli separuh dari 47% saham Ansud Entertainment Group di Hammarby. Dengan begitu, Zlatan memiliki hampir seperempat dari saham Hammarby. Pemain timnas Indonesia Sandi Was optimis bisa debut bersama timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan September. Sandi menjadi salah satu penggawa skuad Garuda yang cukup apes. Pasalnya pada FIFA Matchday terakhir, yakni bulan Juni lalu, dia gagal debut. Sudah menjalani sesi latihan khusus di Belgia, dia justru mendapatkan cedera saat berada di TC Timnas. Pemain asal klub KV Mechelen ini akhirnya hanya bisa melihat rekannya bermain di pinggir lapangan. Kejadian yang hampir sama terjadi saat laga FIFA Matchday melawan Burundi. Saat itu, Sandi mengalami cedera saat klubnya bertanding di ajang Piala Belgia 2023. Akibat cedera yang cukup serius ini, dia akhirnya absen dan melewatkan kesempatan debutnya. Sandi Was berharap dukungan dari supporter agar bisa debut pada FIFA Matchday bulan September nanti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sinyal bahwa skuad Garuda akan melawan Turkmenistan. Dia berharap laga itu jadi kesempatannya untuk membela timnas Indonesia. Saya harap supporter bisa mendukung saya untuk 2 bulan lagi untuk debut saya bulan September nanti, kata Sandi Was. Pemain berusia 28 tahun ini bercerita bahwa dia mendapatkan banyak pesan dukungan dari akun media sosialnya. Hal ini membuat Sandi Was akan bekerja keras demi mempersiapkan diri jelang debutnya nanti. Saya akan bekerja dan kembali lebih kuat. Saya mendapatkan banyak pesan. Jadi terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi, ungkap Sandi Was.
Berbicara tentang target, Sandy Walsh melihat bahwa skuad Garuda memiliki tim yang cukup solid. Tidak hanya pemain tapi staf pelatih juga bekerja keras untuk membangun tim yang kuat. Kondisi ini membuat dia optimis timnas Indonesia bisa terus berprestasi. Bahkan pada saatnya nanti mereka bisa menembus ranking 100 FIFA. Setelah kekalahan atas Argentina, timnas Indonesia turun ranking menjadi ke-150 ranking FIFA. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga.